Nadia Rahma Nabila dengan NIM 2201020029 dari Prodi Akuntansi semester 7. Ini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Dr. Ronald dalam mata kuliah teori pengambilan keputusan. Topik di sini adalah proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Pengakuan Pendapatan dan Pembebanan Biaya Kontrak Konstruksi menurut PSAK nomor 72 pada perusahaan jasa konstruksi CV Dian Konstruksindo. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan bagaimana Anda akan mengidentifikasi masalah pada proposal penelitian. Jawabannya yaitu langkah pertama, saya akan melakukan identifikasi masalah yang terjadi di CV Dian Konstruksindo. Identifikasi masalah ini dilakukan melalui observasi awal, wawancara dengan pihak terkait, serta mengecek dokumen laporan keuangan perusahaan. Dari proses tersebut ditemukan bahwa perusahaan masih menerapkan metode pencatatan yang sederhana. Kemudian belum adanya ketentuan PSAK di pelaporan keuangannya. Nah, hal ini tentu berpotensi menyebabkan ketidaktepatan dalam pengakuan pendapatan, laba proyek yang kurang akurat, serta tidak kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. Baik, untuk soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan 3 kriteria keputusan yang akan Anda gunakan untuk menentukan solusi terbaik. Baik, dalam menentukan solusi terbaik atas permasalahan tersebut, saya menggunakan 3 kriteria keputusan utama. Yang pertama, kesesuaian dengan PSAK 72, yaitu sejauh mana solusi yang dipilih dapat memenuhi standar pengakuan pendapatan kontrak konstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk kedua, yaitu kemudahan penerapannya, yaitu apakah solusi tersebut dapat diterapkan oleh CV Dian Konstruksindo dengan sumber daya yang dimiliki, mengingat saat wawancara sumber dayanya itu bukan dari berasal jurusan akuntansi. Nah, yang ketiga yaitu akurasi informasi keuangan, yaitu kemampuan solusi dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal, relevan, dan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mengalokasikan bobot pada kriteria yang telah Anda tentukan? Baik, jawabannya yaitu setelah menentukan kriteria, saya mengalokasikan bobot berdasarkan tingkat kepentingannya kesesuaian dengan PSAK 72. Diberikan bobot yang paling besar karena tujuan utama dari penelitian saya sekaligus kewajiban perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan secara tepat. Kemudian akurasi informasi keuangan berada di posisi kedua karena sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan oleh CV Dian Konstruksindo. Terakhir, kemudahan penerapan diberikan bobot lebih kecil namun tetap diperhatikan agar solusi yang dipilih realistis untuk diterapkan. Nah, pembobotan ini dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan perusahaan. Baik, pertanyaan keempat, sebutkan dan jelaskan minimal 3 alternatif solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi masalah yang tertulis dalam proposal. Baik, setelah saya melakukan observasi dan wawancara, kemudian di sana saya menemukan ketidaksesuaian laporan keuangan, kemudian dan temuan-temuan lainnya, maka saya mengusulkan alternatif solusi. Yang pertama yaitu tetap menggunakan metode pencatatan yang lama, namun dilakukan perbaikan pada pencatatan biaya dan pendapatan proyek. Yang kedua yaitu menerapkan PSAK 72 secara bertahap, khususnya pada proyek-proyek baru dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan PSAK secara keseluruhan, termasuk pemisahan kewajiban pelaksanaan, pengukuran progres pekerjaan, dan pencatatan biaya kontrak secara sistematik. Baik, untuk pertanyaan kelima, bagaimana cara Anda menganalisis alternatif tersebut? Jelaskan dengan metode yang relevan. Baik, analisis alternatif yang dilakukan yaitu menggunakan pendekatan analisis kualitatif deskriptif dan melihat secara langsung yang terjadi di lapangan sehingga saya dapat mengetahui alternatif yang paling tepat. Setiap alternatif dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan berdasarkan bobot dan pernyataan yang telah dibahas pada pertanyaan sebelumnya. Saya membandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing alternatif, khususnya dari sisi kepatuhan terhadap standar akuntansi, dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan, serta tingkat kesulitan penerapannya bagi CV Dian Konstruksindo itu sendiri. Baik, untuk pertanyaan yang keenam yaitu berdasarkan hasil analisis bagaimana Anda menentukan alternatif terbaik. Oke, berdasarkan hasil analisis, alternatif terbaik adalah penerapan PSAK 72 secara bertahap. Karena memang pada CV Dian Konstruksindo ini masih kekurangan SDM, terutama di bagian keuangan itu belum ada di bidang akuntansi.
Ide alternatif ini dinilai paling seimbang mengingat staf perlu adaptasi dulu terhadap aturan baru dalam membuat laporan keuangan. Kemudian alternatif ini dipilih karena sudah sesuai dengan standar akuntansi, meningkatkan akurasi laporan keuangan, namun tetap mempertimbangkan kesiapan CV Dian Konstruksindo itu sendiri dalam hal SDM-nya. Dan juga alternatif ini meminimalkan resiko kesalahan penerapan dibanding penerapan penuh secara langsung. Pertanyaan ketujuh, jelaskan rencana penerapan alternatif yang telah dipilih. Baik, rencana penerapan dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu dimulai dari sosialisasi dulu apa itu tentang PSAK 72 ini kepada CV Dian Konstruksindo. Kemudian melakukan penyesuaian pencatatan pada proyek baru yang saya teliti yaitu tahun 2025. Nah, kemudian perbaikan sistem dokumentasi biaya dan pendapatan proyek. Selain itu, perusahaan juga dapat menggunakan panduan PSAK yang ada di bukunya sebagai acuan dalam pencatatan laporan keuangan. Kemudian selanjutnya, pertanyaan ke-8, sebutkan langkah-langkah yang Anda ambil untuk mengevaluasi efektivitas keputusan yang salah diambil. Evaluasi efektivitas keputusan dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan alternatif itu sendiri. Selain itu, dilakukan evaluasi berkala melalui pengecekan kesesuaian pencatatan dengan PSAK 72, penilaian kendala, laba proyek, serta umpan balik dari pihak staf keuangan terkait kemudahan penerapan. Jika masih ditemukan kendala, maka dapat dilakukan penyesuaian atau penyempurnaan sistem pencatatan. Baik, mungkin itu sekian dari saya. Semoga penelitian saya ini dapat bermanfaat baik bagi universitas, bagi diri saya sendiri maupun bagi pembacanya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.